Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Sibafitaus, nomor absen 33. Saya dari kelas 3 IPA 2. Saya ingin menceritakan tentang penyebab kemunduran Islam, yaitu satu, meredupnya politik kekuasaan Islam menjadi titik balik bangkitnya bangsa Arab. Yang kedua, melemahnya kekuatan militer yang dimiliki bangsa-bangsa Muslim juga menjadi titik lemah bagi bangsa-bangsa Barat untuk melakukan ekspansi terhadap bangsa-bangsa Islam. Habis itu, bangsa Barat mulai mengembangkan teknologi yang sebelumnya dimiliki bangsa-bangsa Islam. Yang selanjutnya munculnya Muluk al-Tawif, yaitu kerajaan-kerajaan kecil, membuat bangsa Islam terkotak-kotak menjadi kekuatan-kekuatan kecil. Terus dampaknya pertumbuhan teknologi di Barat adalah munculnya Renaissance. Habis itu kemunduran kerajaan besar itu memiliki dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternalnya ini terjadi pada perang salib yang terjadi antara Islam dan Kristiani, telah menanamkan benih-benih permusuhan yang kuat antara umat Islam dan Kristen. Perang salib terjadi dalam beberapa gelombang. Dampak dari perang salib tersebut, beberapa wilayah kekuasaan Islam berhasil dikuasai oleh tentara Kristen. Nah, dalam perang salib ini memiliki serangan-serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, telah meluluhkan Baghdad dan seluruh penjuru wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Yang kedua, rapuhnya kondisi dalam negeri Daulah Mughal membuka kesempatan Imperium Inggris berhasil masuk dan meruntuhkan kejayaan pada dinasti Mughal. Yang ketiga, dinasti Bani Ahmad di Andalusia juga berakhir dengan tragis. Khalifat terakhir diusir dari Andalusia. Bahkan seluruh umat Islam di Andalusia dipaksa meninggalkan Andalusia atau tetap di Andalusia namun berpindah keyakinan. Yang selanjutnya, melatar belakang runtuhnya Daulah Abbasiyah, faktor internal perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan yang terjadi antara penerus Daulah Abbasiyah. Yang kedua, fanatisme kebangsaan sehingga memunculkan sentimen tertentu di kalangan bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa Arab. Yang ketiga, kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah. Yang keempat, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Yang kelima, dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memerdekakan diri. Ada beberapa kayak alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. Yang satu, umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, tidak mau bersatu dan terpecah belah. Yang ketiga, nyaris terlalu cinta dunia dan takut mati. Keempat, munculnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Latar belakang munculnya gerakan-gerakan pembaruan dalam Islam. Di sini munculnya gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern pada Islam. Yang kedua, meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan dalam sendi keagamaan. Ketiga, semangat umat Islam untuk mengobarkan kebanggaan Islam yang pernah jaya mulai bangkit kembali. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam.
Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkan melalui gerakan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dalam upaya untuk memiliki kembali kejayaan Islam dikenal dengan gerakan pembaruan. Di antaranya kelompok modern, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa barat dan mengembangkan sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Said Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Yang kedua, kelompok modernis lainnya menggagaskan pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Kelompok ini untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Di antaranya yaitu Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridha. Gerakan modernisasi lainnya adalah gagasan pembaruan yang berorientasi pada nasionalisme. Nah, pada gerakan ini untuk membangkitkan atau menjayakan kebudayaan Islam. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.